Waktu itu hari libur kalau nggak salah, banyaklah anak-anak, banyak ibu-ibu yang bermain di situ. Tak samperin, nah tak ambil, ternyata itu emas. Saya vakum kolam itu jam 10 lah, jam 10 baru dapat separuh vakuman itu. Selang saya itu didorong. Dan itu benar-benar kayak saya didorong seseorang tapi nggak ada yang mendorong. Kamu pengen lihat sosoknya gitu? Sosok apa ya? Ya sosok yang ada di samping. Wah, nggak berani saya, jangan. Kalau bisa jangan, malah saya jangan ada di samping saya. Ya terus orangnya suka sama kamu gimana? Singgah, kalau singgah, tansuk minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV horor satu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membawakan atau menceritakan kisah sendiri, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan narasumber yang mempunyai kisah horor, kisah mistis yang akan dibagikan kepada panjenengan semuanya. Lah, bagaimana kisah mistisnya, kisah horornya? Monggo nanti panjenengan simak baik-baik. Narasumber kita kali ini adalah namanya Mas Budi, asli dari Purwodadi, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat? Sehat, alhamdulillah nih sehat. Ya. Dari Purwodadi jam berapa tadi, Mas? Jam berapa tadi? Hujan sore ya, Pak? Hujan, berangkat terus maghrib tadi. Ya. Ya 1 jam perjalanan dekat. Sehat ya, yang penting sehat. Oke Mas Budi, katanya malam hari ini panjenengan akan membagikan sebuah kisah panjenengan sendiri, kisah horor yang akan dibagikan kepada sedulur-sedulur TV horor satu semuanya. Ini kejadian tahun berapa yang mau panjenengan bagikan kepada TV horor satu ini? Kejadian kisah yang saya alami, Pak, ini. Ini kejadian sekitar tahun 2015. Oke. 2015 itu kan saya sudah pas lulus SMA. Lulus SMA. Kejadian itu 2015 lulus SMA, terus saya bekerja. Bekerja di salah satu waterboom. Waterboom. Ya ada di satu tempat lah, Pak, di daerah tertentu waterboom. Nah, saya nggak bisa menyebutkan daerahnya. Ya, masih di Jawa Tengah Mas ya waterboomnya ya? Sekitaran Jawa Tengah, masih di Oke. Jawa Tengah itu. Dan itu memang kisah yang saya alami yang nggak pernah saya lupakan sampai saat ini. Itu benar-benar kisah yang membekas. Santai Mas, pokoknya dibikin santai, dibikin rileks, ngopi-ngopi dulu, santai sebelum memulai kisahnya. Bismillah. Rokokan dulu. Gimana Mbak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, monggo Mas. Jadi kisah ini saya alami pada tahun 2015, Mbak. Pada tahun 2015 saya bekerja di salah satu waterboom yang masih sekitaran Jawa Tengah. Saya bekerja sebagai penjaga kolam renang, Mbak. Tugas saya merawat air, merawat kolam lah intinya. Nah, di dalam pekerjaan itu happy saya, Mbak, senang karena habis lulus SMA siapa sih nggak pengen bekerja gitu. Saya senang bekerja di kolam renang, senang. Terus selang setengah tahun kiranya
ya setengah tahun lebih lah saya bekerja di kolam renang itu, saya sudah nyaman. Suatu ketika saya sedang bersih-bersih kamar mandi putri. Habis orang selesai berenang sore kan dibersihin semua itu Mbak. Iya. Saya bersih di kamar mandi putri, kamar mandi cewek itu. Saya sedang bersihin air yang menggenang. Saya pakai serokan itu untuk bersihin air yang menggenang. Itu saya nemu barang Pak. Barang apa itu Mas? Nah, barang itu bukan batu ataupun sejenisnya, bukan, tapi barang itu emas. Wah, emas. Dan emas itu nempel di kaki sebelah kiri, saya. Terus saya ambil emas. Saya pikir itu bukan emas Mbak. Emas kok bentuknya kayak gini, bukan kayak emas zaman sekarang yang banyak pernak-perniknya yang bagus gitu, bukan. Oh, polos berarti Mas. Polosan atau gimana itu? Polos tapi ada sedikit benjolan-benjolan kayak emas-emas yang penemuan yang saya lihat di kuno-kuno gitu. Iya, kayak penemuan gitu. Iya. Terus gini, itu posisi itu kan saya nggak tahu sih Mbak, itu emas siapa saya nggak tahu. Tapi di saat saya menemukan barang tersebut ada salah satu kata-kata yang masih saya ingat, saya ucapkan saat itu. Dalam bahasa Jawanya gini Pak, iki nek aku bokai terus tak terima. Jadi ini kalau kamu berikan terus, saya terima. Dan kata-kata itu memang nggak tak pikirkan ya spontan Mbak, kata-katanya spontan karena saya masih bujangan, masih sering bercanda, ya kata-kata bercanda lah biasa. Aku wis nganu tak terima. Anjir. Jadi tak duweni terus diterima. terima. Oh gitu ya. Ya kalau udah dikasih terus saya terima gitu. Terima. Ya. Dan ternyata dari kata-kata itu seakan-akan jadi kenyataan. Tapi setelah saya mendapatkan emas itu, nggak langsung tak jual atau tak apa, enggak. Jarak antara 1 bulan kalau nggak salah itu saya simpan Mbak. Takutnya kan nanti kalau ada yang cari. Biasanya kalau ada orang kehilangan itu ada laporan. Kalau maksudnya yang kehilangan di kolam renang seumpama gitu ya. Ada laporan dari pihak terkait yang kehilangan, itu mesti laporan pihak kolam. Biasanya laporannya ke saya atau enggak ke teman saya. Kan saya bagian ngurusin kolam itu, otomatis saya kan tahu. Dan ternyata nggak ada sama sekali laporan. Dan seiringnya ucapan saya itu seakan-akan jadi kenyataan. Jadi kenyataan tuh gini, setiap berapa 1 minggu, kalau 1 minggu 2 kali saya tuh sering menemukan emas lagi. Beda-beda apa sama bentuknya itu Mas? Beda, kadang Beda, ada yang ya? kepingan kecil. Itu kepingan kecil, kadang ada kepingan kecil, ada yang berupa ceplek Mbak. Ceplek kayak anting ya. Iya, kayak anting. Tapi kuno ya. Ceplek itu kan dulu orang-orang dulu ya. Ya itu saya simpen. Saya simpen ya seperti biasa, saya simpen agak lama. Ya pernah salah satunya saya jual. Itu ya saya nyuruh jual itu teman saya, karena di saat itu memang dia butuh uang dan yang saya punya cuma itu. Saya bar nolong. Itu saya bar nolong beneran, dijual lah di salah satu tempat penjualan emas pinggir jalan, itulah Pak, biasa. Bukan di toko. Ya laku segini, terus ya udah uangnya buat kamu pakai. Paling saya minta buat beli rokok. Gitu. Berarti uang itu dikasihkan teman ya malah ya. Jarang saya pakai, nggak pernah saya pakai. Terus yang anehnya lagi itu jarak antara 100 meter nggak salah itu dari toko tempat jajanan yang ada di kolam renang itu, nyampe ujung yang ada area permainan anak-anak itu saya melihat sembarang cahaya klip itu, dan itu saya kira kaca, pecahan kaca itu. Kaca kalau keselot cahaya kan gitu. Ya. Terus saya penasaran, itu kok ada percaya lah. Ada cahayanya nggak itu apa namanya, nggak berhenti terus menerus gitu.
Kena sinar matahari itu berarti Mas ya? Kemungkinan, Pak. Oh iya. Posisi waktu itu hari libur kalau nggak salah. Banyaklah anak-anak, banyak ibu-ibu yang bermain di situ. Tak sambarin, Pak. Lah tak ambil, ternyata itu emas. Emas lagi. Bener-bener emas. Dan itu memang cincin cuma agak besar. Tak kembali lagi. Nah, dari situ Mbak saya mulai curiga. Mulai curiga. Terus timbullah pemikiran yang mungkin agak sedikit seleneh ya. Kok sering dikasih emas ya Allah. Ada apa ya? Terus kejadian itu terus menerus. Berarti sering kali setelah kejadian itu Sering Pak. Jadi itu sering saya ditemuin kayak gitu. Terus waktu vakum kolam itu yang menyaksikan Mas sama yang punya sendiri. Bosnya? Bosnya sendiri. Oh, iya. Itu vakum kolam. Saya tuh lihat kalung besar, cukup besar kalung. Tak bilang, Mas, ada kalung gitu. Terus yang bos saya nggak percaya, mana nggak ada gitu katanya Pak. Nah itu Mas di air ada kalung kan. Terus tak ambil, dia nggak percaya tak ambil. Baru saya ambil, baru tahu iya. Baru lihat. Bosnya sampean baru lihat. Kalau betul-betul kalung ya. Terus disimpanlah kalung itu. Berarti disuruh nyimpen ke bosnya kalungnya. Saya gitu. Tak suruh nyimpen. Terus kejadian emas itu memang ya kadang tak anggap memang rezeki saya, tak anggap memang kesalahan saya waktu saya mengucapkan tadi itu Pak. Terus ada satu cerita lagi yang nggak masuk akal tuh gini. Dulu kan saya kuliah tuh Pak. Saya kuliah sambil bekerja. Terus kalau mau minta uang saku ke orang tua itu kan kadang kasihan karena orang tua itu kan petani sih Mbak. Berapa sih penghasilan petani sih Mbak? Saya pengen kuliah, saya daftar sendiri tuh Mbak sama teman saya. Daftar sendiri kuliah. Lah tiba di mana saya itu nggak punya ongkos Mbak mau kuliah. Mau minta orang tua nggak berani, malu nggak enak ya. Mau pinjem ke bos atau temen juga nggak berani, malu. Nggak ada duit sama sekali berarti untuk kuliah ya. Cuma mau beli bensin buat sampai ke kampus gitu. Padahal hanya untuk beli bensin saja supaya bisa pergi ke kampus nggak punya. Terus saya itu nangis, hampir nangis saya. Ya sedih Mas. Terus saya ngomong dalam hati, seandainya aku dapat rezeki, langsung saya berangkat kuliah. Dan anehnya setelah saya vakum kolam di saringan filter itu kan kotor, saya bersihin. Itu tak kirain plastik biru yang klotokan itu loh, apa namanya, botol mineral, air mineral. Ternyata setelah saya ambil itu uang 50.000 langsung Mbak, luar biasa. Langsung saya kuliah. Jadi langsung uang. Jadi setiap saya menyebut kok nggak punya uang, dilalah itu gitu Pak. Dapat emas kadang bukan emas zaman sekarang, cuma kadang kepingan gitu Pak. Kepingan berarti tidak utuh ya? Ada yang tidak utuh. Ada yang nggak utuh. Tapi ada yang utuh enggak itu? Yang utuh ya kayak kalung tadi utuh ya. Kalung itu utuh. Teplek. Ini nggak ada yang cari kalau itu sama sekali. Cincin tadi katanya ada cincin. Utuh ya. Tapi kadang ada yang kepingan. Ada yang kepingan. Terus saya kan penasaran sama itu Pak. Terus tiba di mana saya sedang vakum kolam itu jam 10 malam. Malam-malam ya. Malam-malam ya. Karena kolam yang sebelah itu kan kolam kecil sih Pak, untuk mandi anak-anak. Jadi kan kalau vakum paling 1 jam selesai. Ya vakum. Saya vakum kolam itu jam 10 lah, sekitar jam 10. Baru dapat separuh vakuman itu. Selang saya itu didorong Pak. Dan itu benar-benar kayak saya didorong seseorang, tapi nggak
nggak ada bukan sama orang, bukan orang berarti ya. Iya, bukan orang, nggak ada orangnya. Terus saya selingkuh sambil ngomong, "Is apa ini?" Terus penasaran toh? Ya itu sambil takut saya, memang takut itu. Karena saya sendiri nggak ada orang udah tidur, teman saya pulang ke tempatnya sendiri, ke rumahnya. Terus saya ngomong, "Kalau emang kamu berani, ya muncul." Tapi dalam omongan tersebut takut saya, Mbak. Tak berani-beraniin. Sebenarnya takut. Takut saya, Mbak. Karena pengen melihat sosoknya itu tersebut. Ya. Saya takut. Sambil memendam rasa takut itu, saya tak cabut itu, Mbak. Kabel vakuman. Terus saya pergi ke kamar tidur saya, Mbak. Tak lanjutin besok lah aku. Oh, berarti belum selesai. Belum selesai itu, tak lanjutin besok. Belum selesai. Dan kejadian itu masih saya ingat. Terus habis kejadian itu kan ada acara tuh, Pak, di kolam renang. Kalau enggak pas waktu Ramadan puasa. Pas waktu puasa acara buka bersama itu. Acara makan-makan buka bersama sambil jagung-jagung. Nah, saya sadarnya itu pas waktu itu, ngehnya saya karena ada salah satu orang, ya tak anggap orang yang pinter lah, kalau zaman sekarang orang pinter lah, orang pinter. Saya manggilnya Yi kadang. Jangan bisa sebutin namanya tapi Mbak. Ya. Itu saya sehabis makan itu, saya kan habis makan terus ngerokok sih, Mbak. Ngerokok di pojokan sendiri sambil mainan HP. Disamperin saya. Kamu orang pintar tadi ya. Disamperin. Dia terus nanya itu gitu, the point dia nanya, Mbak. "Mas, pripun ya? Awakmu pernah diganggu nggak di sini?" Diganggu pripun maksudnya? Ya pernah diganggu, entah kue diganggu waktu kerja atau gimana, pernah nggak? Bentar, Mbak, bentar ya. Saya ngati-ngati dulu ya gitu. Nah terus tak omongin, pernah ya. Waktu saya vakum kolam ini nih, yang di depan jenengan itu, selang saya didorong. Dapat separuh vakuman, selang saya didorong tapi nggak ada wujudnya. Wah ya bener. Terus itu dia spontan ngomong, "Wah ya bener." Tadi pas awakmu ngambil nasi di bakul itu, di wakul, dia tuh di sampingmu terus. Oh, orang pintarnya ngomong kayak gitu. Loh, maksudnya gimana ya? Wah, saya kalau ngomongin merinding Mbak, langsung, Pak. Ya. Merinding, beneran merinding ini, Mbak. Nggak bohong ini. Duit santai Mas, buat santai ya. Mas Budi, buat santai. Ngopi-ngopi dulu. Kayaknya ada yang datang. Oke. Pas waktu dia ngomong gitu, saya kaget, spontan kaget saya, Mbak. Maksudnya gimana nih? Ya, dia datang gitu. Dia di sampingmu terus. Kamu pengen lihat sosoknya gitu? Sosok apa ya? Ya sosok yang ada di sampingmu. Wah, gak berani saya, jangan nih. Kalau bisa jangan, malah saya. Jangan ada di samping saya. Lah terus orangnya suka sama kamu gimana? Gitu dia. Berarti sosok yang tidak terlihat ini menurut orang pintar itu tadi suka sama jenengan gitu Mas Budi? Iya, suka. Dia katanya suka sama saya. Terus habis ngomong gitu, dia ngomong gini lagi. "Kamu pengen meroh asline ngono. Sosoknya. Kamu pengen lihat sosoknya?" Nggak mau saya, Bang. Loh, kenapa kok nggak mau? Orangnya cantik loh. Kalau kamu lihat secantik-cantiknya yang kamu pernah lihat cewek, ini lebih cantik lagi. Kalau kamu benar bisa lihat, mungkin kamu tertarik. Ya jangan, Mbak.
kalau sama-sama manusia oke. Kalau barang gitu saya nggak berani mbak, saya nggak mau, terus terang saya nggak mau. Terus tak tanyain sosoknya gimana mbak, wujudnya gimana, aslinya gimana. Dia itu wujudnya pakai kemben segini, ini pakai, kalau merinding saya pak, itu merinding. Oke, santai dulu ya. Pakai kemben ini sedada, sanggul, itu katanya pakai sanggul. Kayak zaman ada ini kayak kuno ya, berarti banyak mas-masanya banyak mah. pakai jari sanggul apa Pakai kemben jari itu ya. gini, Masih jari. ingat warnanya itu Kalau jarinya coklat, katanya coklat. Terus kembennya ini hijau lah. Ini hijau sampai ada bunga-bunganya gitu, hijau. Terus cantik orangnya. Jangan ya, nggak mau saya. Kalau bisa langsung pergi mau. Dia nggak bisa. Orang dia suka sama kamu suruh pergi. Nah terus gimana? Orang saya nggak suka sama dia. Nah kamu pernah ngapain di sini kan? Terus saya nggak pernah ngapa-ngapain mbak. Terus yang saya ngomong itu nggak tak sebutin. Kalau saya pernah ngomong itu ke ya itu. Mungkin dia udah tahu. Nggak tak sebutin. Kamu yang ngucap tadi ya. Nggak tak sebutin pas saya ngucap awal itu tadi. Terus kejadian itu berlangsung. Habis pembicaraan itu pulang. Terus selang berapa bulan, ya nggak ada berapa bulan, 1 bulanan lah itu lah. Saya kan dikasih tempat tidur di atas itu lah ya. Saya tidur di situ. Masih di waterboom itu ya. Masih, saya tinggal di situ. Dikasih mes. Dikasih mes, saya jarang pulang karena memang mungkin seperti anak sendiri. Saya emang masih kecil, masih usia berapa itu ya? 18 tahun lah waktu itu, 18 tahun. Lulus SMA baru masuk kuliah ya. 18 tahun. Saya dikasih tempat tidur, dibangunin tempat untuk tidur. Pas kejadiannya pas malam, saya tuh dengar teriakan cewek seakan-akan memanggil nama saya. Memanggil nama saya, dan bukan cuma satu, yang manggil tuh satu orang lah, cewek. Dia itu lembut kayaknya. Mas katanya. Manggilnya Mas. Sopo ya, siapa ini? Terus habis panggilan itu banyak suara-suara yang manggil, yang ada di samping itu banyak lah, kayak suara-suara cewek lagi mandi gitu. Oh, rame. Tapi itu kan saya nggak ngeh sih mbak. Saya kan bodo amat, nggak tahu kalau mungkin nggak mikir macam-macam. Nggak mikir macam-macam, Okay. Waktu itu. Bener nggak mikir macam-macam. Terus saya tidur, habis dengar suara itu saya tidur. Di tidur saya tuh bukan mimpi mbak, bukan mimpi, tapi seakan-akan nyata itu saya tuh ditindih dada saya. Ditindih, dan ini sosoknya beda mbak. Ditindih sosok tapi nggak kelihatan, cuma hitam legam, hitam ya sosoknya. Hitam ya, saya lihat hitam tapi nggak kelihatan mbak, hitam. Oke. Pas waktu ditindih nggak bisa napas, mau teriak nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Terus lepasnya itu saya baca Al-Fatihah mbak, itu baca Al-Fatihah dalam hati pas. Ya. Itu saya jam berapa, jam 1:30 ya, jam 1:30, pokoknya jam 12 ke bawah lah itu mbak. Itu terus saya ambil cuci muka, ke bawah cuci muka itu mbak. Nah kejadian itu tidak berlangsung cuma 1 kali, berkali-kali mbak. Yang mimpi itu? Iya, yang tidur itu, ditindih itu? Ditindih itu 2 kali saya. Terus yang kejadian selanjutnya itu saya tidur, bangun malah di kamar mandi. Tidur bangun di kamar mandi? Oke, di kamar mandi. Nggak tahu, nggak sadar.
loh kok aku nang kene, dan itu nggak sadar kok. Terus saya balik lagi ke tempat tidur, enggak Jadi memikirkan sadar itu sudah di kamar mandi. iya di kamar mandi tuh itu kan Padahal tadi tidur. Oke. Ya kembali lagi karena ada di tidur saya cuma dengar salah seorang yang memanggil saya. Kesini loh, Rene loh. Renil. Dan itu bangun-bangun saya di kamar mandi. Terus saya kembali lagi ke atas, lanjutin tidur saya. Terus kejadiannya lagi selang beberapa hari, saya pas mau sholat isya, Pak. Sholat isya sekitaran jam berapa? Jam setengah 9. Saya ambil air wudhu di kamar mandi. Saya wudhu, bokong saya, Pak, dikaplok. Di kamar mandi. Iya, dikaplok. Itu pikiran saya mungkin teman saya jahil kan. Tapi saya nggak tak toleh sama sekali, itu enggak. Saya lanjutin wudhu saya. Cuma tak bilang, kowe iku lah apa? Aja nganggo wong wudhu kan. Kamu tuh ngapain? Jangan ganggu orang wudhu itu. Enggak ada suaranya, Pak. Kok enggak jawab? Dikuaplok lagi yang kenceng, Pak. Itu bener-bener kenceng. Terus di ini saya dikritik. Kayak orang jelin, kayak orang pacaran. Iya. Nah, kayak orang pacaran jelin sama pacarnya gimana sih, Pak? Terus selesai wudhu, loh, kok gak ada orang? Berarti bukan temannya sampean berarti ya? Teman saya udah nggak ada, Berarti... udah nggak ada. Tinggal saya sendiri ya. Cuma saya udah tidur ternyata, Pak. Di atas udah tidur. Karena kita tidurnya itu nggak bersamaan, ada 2 kamar. Saya di kamar sebelah, dia di kamar sebelah. Ternyata temennya sampean tidur di kamarnya sendiri. Tidur di kamar sendiri. Dan itu anehnya setelah saya selesai wudhu, mamah, ya saya manggil bos saya kan mamah ya. Itu bangun tidur, dia ngambil air minum. Tak tanyain, "Loh, Mah, sampean mau ganggu kula? Tadi jenengan ganggu saya pas ngambil wudhu." Mama lagi bangun tidur, Wi. Nah, ini ambil air minum. Terus tiba-tiba dia takut sendiri, Mbak. Karena mungkin sosok itu tadi ya, Mbak, ikut saya terus. Dan kalau saya ingat yang diomongin Yai tersebut, memang terkadang ya takut, terkadang ya penasaran itu, Pak, sosoknya tersebut. Tapi sosok itu tadi jailin jenengan pas wudhu itu saja, pada yang lain apa setelah itu tidak ada gangguan sama sekali? Atau mimpi? Kalau mimpi, saya pernah dimimpiin, tapi entah saya ingat atau enggak ya, Mbak. Pernah saya dimimpiin. Cuma ya mimpi diberi sesuatu memang, Mbak. Diberi sesuatu. Tapi entah saya diberinya di mana itu lupa. Pokoknya yang saya ingat, saya diberi sesuatu sama sosok. Tapi entah cewek entah cowok nggak tahu. Intinya diberi sesuatu pas mimpi ya. Saya nggak ingat sama sekali. Ini saya diberi sesuatu, dan itu paginya setelah saya selesai kerja itu di tempat kubangan air, bukan di kolamnya, di tempat kubangan sebelah yang ada mesin filternya itu kan ada genangan air, Mbak. Iya. Itu ada batu, tapi nggak saya ambil. Nggak saya ambil itu hampir 1 minggu. Setiap saya lihat ada. Padahal itu tempat teman saya, kalau itu kan bagian teman saya filter itu. Iya. Tapi kadang kan kalau saya selesai bekerja kan jalin teman saya ngobrol di dalam filter itu. Saya juga nggak pernah ngasih tahu ada batu itu. Itu batu besar apa kecil atau gimana itu bentuknya? Segini kok, Mbak. Enggak, gede, tapi udah bagus dia, bulat oval, bentuknya oval hitam. Terus kok saya penasaran, tak ambil, Mbak. Selang berapa minggu, 1 minggu tak ambil. Pas tak ambilnya itu nggak ada teman saya ngambilnya sore, Mbak. Sore mau maghrib.
tak ambil mau maghrib. Dulu kan pas waktu itu masih buminya batu akik, Pak. Iya, iya, iya. Saya kira kan kok kayak akik, kok batu akik, tak senter itu hitam batunya, tapi setelah saya senter itu dalamnya kayak kabut. Ada pola kabut kayak awan mendung. Waktu saya senter kok bagus gitu, tapi kadang tak bawa, kadang takut, Mbah. Padahal saya dikasih memang benar-benar itu batu, tapi nggak tahu batunya itu batu apa. Lah kok dapat batu itu tadi. Dan mimpi itu bukan cuma satu kali, hampir 3 kali saya, Mbah. Ya dikasih itu terus. Saya batu tak buang, Mbah, itu, Mbah. Buang Tak jauh. buang, jauh tak buang. Dan saya kan nggak pernah. Berarti jenengan ambil buang ya? Tak buang. Pas saya pulang tak buang di, kalau saya di hutan, Mbah, di hutan-hutan jati tak buang, benar-benar itu tak buang. Dan anehnya lagi saya ketemu lagi batu itu, Mbah. Hah? Ketemu lagi. Batu itu ketemu lagi? Ketemu lagi. Ketemunya bukan di area kolam sebenarnya, Mbah, itu. Di saku saya. Loh. Batu sudah jenengan buang, lain waktu Di saku saya. Dan saku itu, dan di saku itu yang nggak pernah saya pakai, celana pendek yang nggak pernah saya pakai. oh di rumah berarti. Malah di situ, Mbah. Dan itu kan aneh, Mbah. Di dalam saku di rumah. Tambah penasaran saya, tambah takut saya. Takut saya itu, Mbah. Terus suatu hari terus tak buang lagi, tapi dengan saya ngomong, nek memang bener-bener ini batu, enggak batu, sembarang batu, tak buang. Saya nggak mau. Saya nggak suka kayak gini. Memang bener-bener saya nggak pernah punya entah jimat atau apa, nggak pernah saya, Mbah. Tak buang karena saya nggak suka, nggak cocok, saya nggak suka. Iya, Tak buang jauh itu kalau nggak salah di sungai, di salah satu jembatan sungai, tak buang. Dan sampai sekarang alhamdulillah nggak datang lagi. Nggak datang lagi. Karena saya memang benar-benar nggak ikhlas, Oh, saya nggak iya. suka, saya memang benar-benar Oke. nggak suka. Terus kejadian itu ya gitu berlangsung. Kadang saya ditemuin Mas, itu masih Pak, masih Ya masih di waterboom itu ya, di kolam itu ya. masih di waterboom itu. Cuma ya itu dilaras, di saat saya ditemuin Mas itu nggak ada yang merasa kehilangan, Pak. Nggak ada Yang laporan ya. nggak ada yang laporan, nggak ada yang kehilangan. Kalau yang benar-benar ada kan tak kasih, ngapain sih saya ngambil barang orang itu. Iya. Terus waktu itu kejadian lagi saat saya sudah lama di situ. Saya punya temen sering mampir ke kolam renang, teman saya itu sering mampir ke kolam renang. Kadang mampir itu dia nitipin motor gitu, dia jalan sama pacarnya, saya suruh jagain motor gitu. Terus tiba di mana saya tuh udah males, Mbah. Rene mek nitipke motor, kadang ngoten kula ngomong. Lah terus aku tukang jaga motor kan, Mbah, ngoten. Akhirnya jadi tukang jaga motor. Jaga motor, jaga parkir saya. Terus saya enggak, ya agak sedikit marah, Mbah. Sedikit marah. Terus saya itu tidur. Dia tuh udah WA, udah SMS saya mau ke situ. Tak buka doang, saya tidur. Jam 10 malam saya tidur. Orangnya tetap ke situ. Nah, ke situ lewat pintu yang samping kolam tuh. Manggil nama saya. Bud, Budi, ngoten. Posisi manggil saya itu saya lagi tidur. Nah, dia itu lihat saya di depan kamar mandi cewek lagi bengong sih, Mbah, lagi gini. Itu bener-bener saya, katanya saya. Lah kowe lapo nang kene? Kamu ngapain di sini? 3 kali dia ngomong gitu, nggak jawab saya, katanya. Terus dia merasa takut. Dia takut sendiri, Mbak. Sampai sekarang nggak pernah ke situ. Padahal waktu itu jenengan tidur. Tidur. Saya bisa ngomong karena dia cerita sendiri sama saya. Cerita dia. Tak bilangin makanya jangan aneh-aneh. Kalau mau main ya sekedar main. Ini dari tadi merinding saya, Pak. Iya.
Karena memang masih. Kalau dari penglihatan saya memang masih. Oh ya, kalau tidak salah, kalau boleh tahu wetone jenengan apa itu Mas Budi? Saya lahir dari Sabtu Kliwon. Kliwon itu kalau menurut Primbon itu kan pemegang segel cakra mahkota langit ya. Artinya itu wadah spiritualnya itu tinggi. Wadah spiritual tinggi dan selalu bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Artinya banyak energi-energi entah itu positif atau negatif dari alam gaib itu sering datang kepada panjenengan memang. Ini kalau Primbon loh ya. Iya. Kalau Primbon begitu. Ya bisa saja jenengan itu tadi memang ada makhluk-makhluk dari alam gaib itu yang betul-betul suka kepada panjenengan kan gitu. Iya. Ini kalau kita lihat dari weton lah. Nah, Kliwon itu memang ya luar biasa, dan Sabtu itu hari Sabtu itu luar biasa. Dan nilainya paling tinggi itu Neptunya ya Sabtu. Jadi komplit, paket komplit lah, artinya ketika baik sekali, tetapi kalau pas marah, pas jahat ya langsung des sekalian. Harus selesai waktu Memang itu. saya rasakan, Mbak. Dan tidak ada dendam memang orang Sabtu itu Enggak, biasanya. Ya. Alhamdulillah enggak pernah punya rasa dendam. Ya, ya. Tapi memang harus selesai waktu itu, biasanya begitu sih. Ya ini kalau Primbon sih gitu. Ya betul, kalau nggak selesai ya masih ada yang mengganjal, harus betul. diselesaikan. Tapi kejadian itu masih sampai sekarang itu seakan-akan ada kontak batin masih, Pak. Oh gitu ya. Setiap saya ingat, nah ini berhenti lagi, Pak. Seakan-akan dia itu muncul, Pak. Tapi muncul bukan di hadapan saya, di samping saya, di pikiran saya. Muncul memang benar-benar cantik, tapi saya nggak tertarik, Mbak. Rasakan kan saya itu, ya, saya anggap kita itu sahabat. Sudah nggak ada ikatan lain karena kita itu beda alam. Gitu. Iya. Jangan menganggap saya itu orang yang spesial. Ya janganlah seperti itu. Ya tak anggap kita itu sahabat, dan nggak ada aura negatif sama sekali, nggak ada, Mbak. Saya happy aja, saya tenang aja. Sampai saat ini, maksudnya ketika masih di kolam itu apa istilahnya, masih sering menemukan mas-mas itu lagi, atau mungkin ada dia apa atau apa, ada pesan apa, enggak ada? Waktu kejadian itu selesai, saya tuh sudah lama kan, Pak, di kolam renang bekerja. Saya mau cari pengalaman lagi yang lebih yang jauh lah, Pak, pengalaman lagi, namanya anak muda kan. Pengalaman lagi, saya keluar di kolam renang, keluar dengan baik-baik karena saya diterima di situ dengan baik-baik. Saya dikasih sesuatu, Mbak, dan sesuatu itu entah masih atau enggak, karena saya kasih waktu masih di kolam ya, masih terakhir mau keluar berarti. mau keluar, saya dikasih itu gelang, dan gelang itu bukan enggak seperti wujud emas sekarang kan menggilap gitu, Pak. Iya. Kuning menggilap bercahaya, itu enggak, Pak. Itu semu kemerah-merahan. Kuno berarti. Kayak tempaan dia, Mbak. Oh, oke. Dia enggak, kalau gelang kan gelangnya itu satu-satu, Mbak. Cuma kayak tempaan dia, kok bisa nyatu gitu, Mbak. Oh. Enggak disatukan, baik dilas apa enggak dilas, ya enggak dilas. Cuma tempaan dia enggak sama antara yang satu sama yang lain, itu enggak sama. Gede, kecil, ada yang sedang, tapi dia wujud gelang, masih bisa dipakai. Dan itu masih disimpan atau enggak karena tak kasihkan ke orang tua, terus terang. Dikasihkan orang tua. Karena terus terang saya nggak mau berhubungan lagi sama ini. Iya. Entah itu masih atau enggak, itu saya nggak tahu. Dan gelang itu memang kayak ya gelang zaman dulu mungkin ya, kalau zaman sekarang udah modern kan. Ya, alat pembuatannya itu kan masih tempaan ya. Dan saya menemukan itu bukan di area kolam renang, bukan di dalamnya, agak di luar sedikit, tapi masih tetap di sekitar itu. Oke. Pas saya menemukan itu, pas saya sedang
apa ya, ngecek saluran air karena saluran air dia di luar Pak, ada di luar mampet itu. Saya cek di tempat-tempat lahan tebu itu, namun gini itu, wah ini kalau emas ya mahal ini, saya tak pakai itu pas, tak pakai di tangan kiri saya itu pas emasnya. Dan entah ini masih nggak pernah saya tanyain ke ibu saya entah masih atau enggak ya, saya nggak bodoh apa, kan saya setengah trauma benar-benar kejadian itu sampai sekarang masih saya ingat-ingat. Dan yang sosok wanita cantik itu terkadang setiap saya batin Mbak, seakan-akan dia muncul, setiap saya batin saya merinding. Sekejap, nggak ada hitungan menit, hitungan detik, bahkan itu langsung muncul di pikiran saya. Tapi ya nggak ada itu timbul rasa suka, nggak ada. Malah kalau mau bertemu ya kita berteman, tapi kalau nggak, saya nggak tahu sih Mbak, kalau bangsa seperti itu bisa diajak berteman atau enggak, saya nggak tahu. Kalau bisa ya janganlah, saya berteman sama orang normal saja Mbak. Iya. Dan memang bukan jenengan saja yang bilang kalau Neptu Sabtu Kliwon itu sering dikain bangsa. Itu benar apa enggak? Benar ya. Ya kalau berimbunnya sih gitu, ada spiritualnya karena cakra mahkota atau untuk cakra mahkota langit Kliwon itu pemegang segel cakra mahkota langit. Ini kalau berimbun memang begitu. Oh iya. Jadi setelah kejadian itu sudah, artinya sampai sekarang tidak muncul, kalau sosoknya sampai sekarang tidak muncul ya, paling hanya itu tadi ya. Nggak muncul. Oke. Nggak muncul, dan itu kejadian yang akan saya ingat terus. Sosoknya nggak muncul, seakan-akan masih di sekitar saya, masih di belakang saya, masih di pikiran saya. Oke. Oke, demikian tadi sedulur-sedulur TV Horor 1, kisah horor yang dibagikan oleh sedulur kita Budi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil manfaat dari kisah ini tadi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan video-video di TV Horor 1 selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.